Kak Xiao. Tolong, berhenti. Dasar iblis tak berguna. Kalau tidak bisa melatih jiwa, lebih baik pergi bertani saja. Lihatlah kultivasimu, baru tingkat 4 latihan Ki. Bahkan tidak lebih baik dari anjing. Mereka semua adalah milikku. Mereka itu kerabatmu. Bagaimana bisa kamu setega itu? Aku membawamu ke sini hari ini, hanya untuk menunjukkan padamu seperti apa iblis yang sesungguhnya, Kak Xiao. Orang-orang sudah hampir dibersihkan semua. Kinkin, kenapa kamu? Kamu yang membawa mereka ke sini, memangnya kenapa? Keluarga pamanmu menyimpan satu batu Yinling. Kak Xiao sudah lama menginginkannya. Kinkin, apa kau masih manusia? Orang-orang di desa itu semuanya kerabatmu sendiri. Sebagai murid, apa kau pantas memaki aku? Paman-paman, ini salahku, karena tidak berguna. Jika aku bisa selamat dalam hidup ini, aku bersumpah tidak akan pernah lagi percaya pada siapapun. Tidak akan pernah lagi lemah sampai tidak bisa melindungi keluarga sendiri. Itu. Apa itu? Apa-apaan ini? Tempat apa? Ini, apa ini? Fenomena global, wabah zombie, kiamat telah tiba. Sistem penyeberangan dua dunia telah diaktifkan. Dunia saat ini adalah kota zombie. Durasi tinggal 24 jam. Aku benar-benar menyeberang ke dunia lain. Dan sepertinya, aku bisa tinggal selama 24 jam. Jadi inilah yang disebut zombie, energi vital. Haha. Benda-benda sialan ini bisa menghasilkan energi vital. Esensi dari teknik Wan Hun Fan adalah memeras energi vital dan semangat seseorang untuk diubah menjadi energi spiritual guna meningkatkan kultivasi. Sedangkan zombie tidak punya rasa sakit dan tidak punya pikiran. Tidak hanya tanpa beban moral, aku bahkan bisa memeras mereka tanpa henti. Xiao Li, Liu Qingqing, kalian sudah tamat. Ayo, berbaris yang rapi, semua. Kebagian, tingkat 5 latihan Ki, tingkat 6. Kultivasiku terus bertambah. Zombie-zombie ini benar-benar suplemen yang luar biasa. Ini cahaya keemasan pahala. Bukankah ini sesuatu yang hanya muncul saat kultivator jalur lurus melakukan perbuatan baik yang luar biasa? Aku, seorang kultivator iblis. Apakah langit sedang rabun mata? Aku, Suyan, seorang iblis yang baru saja menggunakan teknik iblis untuk memurnikan mayat, justru mendapatkan pahala dari langit. Haha, ternyata dunia ini tidak membedakan antara baik dan jahat, hanya membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Kultivator iblis yang ingin menjadi abadi akan melalui kesengsaraan hidup dan mati yang mustahil dilewati. Hanya mereka yang memiliki pahala besar yang bisa melaluinya. Haha. Selama ribuan tahun, tidak ada kultivator iblis yang berhasil naik menjadi abadi. Para iblis mengira mereka hanya kurang kuat. Ternyata, alasannya seperti ini. Sekarang aku punya teknik Wan Hun Fan, aku Suyan, akan menjadi kultivator iblis pertama dalam ribuan tahun yang berhasil naik menjadi abadi. Ini adalah harta karun jalur lurus, Panji Kaisar manusia. Bahkan akar kultivasi iblis kuput telah dibersihkan olehnya. Lalu, aku ini apa? Peduli amat. Mau itu jalur lurus atau iblis, selama bisa kugunakan, itu adalah Panji yang hebat. Bola pemadat darah yang dimurnikan dari esensi energi, harta karun iblis yang bisa memperkuat darah dan fisik secara drastis. Kebetulan ku coba. Efeknya, ternyata tubuh emas pahala dan batu darah iblis saling bertolak belakang seperti air dan api. Bola pemadat darah ini tidak berjodoh denganku, tapi bisa dong, gue jual ini. Barang ginian kan laku keras. Gaslah kita cari untung get lagi. Ada apa nih? Kok zombie-zombie ini pada lenyap gitu aja? Bisa bikin zombie sebanyak ini hilang seketika? Kalau enggak, karena pengguna kekuatan super kelas S ya. Mungkin ada jenis zombie yang lebih ngeri lagi. Tekanan energinya, setidaknya ini zombie kelas S. Ayo kita cek. Kita harus dapat info langsung di lapangan. Lihat dan, intensitas energinya cepat banget. Mendekati kelas 2S. Tunggu, ada orang di sana. Aura ini persis sama dengan jiwa utama yang gue butuhin buat teknik Wan Hun Fan gue. Bos, saya tidak pernah menggunakan 51BC0C785CA2F68. 08. Bahaya, cepat menyingkir.
mundur. Gue lagi halusinasi? Zombie kelas X yang bisa ratain satu kota, kok bisa tamat cuma sekali tebas ini? Aura murni macam apa ini? Apa dia pengguna kekuatan super kelas S? Senior, saya Kapten Tim Penjelajah 3, Lei. Terima kasih banyak. Karena sudah melenyapkan hama ini, penduduk dunia sini memang lemah kaya semut, tapi mereka masih berjuang keras menolong sesama. Gue bentar lagi mau balik ke dunia asal. Lain kali aja deh kita ngobrol lagi. Kekuatan dimensi? Laporin sekarang. Kita nemuin seorang ahli misterius, yang kekuatannya di atas kelas S, punya kemampuan cahaya, dan dimensi yang kuat. Titik teleportasi ini, mantap juga, pas banget buat jual manik pembeku darah ini. Ayo dilihat. Manik pembeku darah baru jadi nih. Produk wajib buat kultivator iblis buat ngelatih fisik. Harganya bersahabat, jujur, nggak bakal nipu. Kualitas maniknya bagus juga ya, dijual berapa? Yang kualitas biasa 3 batu roh kelas rendah. Kalau yang gede ini, 30 batu roh kelas rendah. Atau bisa barter sama bahan alat sihir yang sepadan, mahal banget. Tapi, fluktuasi energinya emang sebanding sih. Minggir semua. Pada ngumpul apa sih di sini? Dasar bajingan. Lo yang udah nyuling kerabat gue kan? Bukannya ini bocah yatim piatu yang baru aja kehilangan emaknya? Sampah level 4 latihan Ki. Kayak lo, berani-beraninya jualan di gerbang sakti. Dulu ibu bilang harus baik sama orang lain. Tapi kebaikan gue malah dibales. Kayak gini, lah. Bangsat, lo berani bawa-bawa nyokap gue. Dendam di Sasu akan gue tagih. Satu persatu. Dan lo orang pertama. Kualitas sampah. Tapi omongan lo gen juga yan hari ini. Biar gue kasih pelajaran. Dari mana sampah ini bisa dapat manik pembeku darah semurni ini? Kalau gue bisa tahu sumber manik ini dan kasih tahu kakak senior Shaoli, posisi gue bisa keluar pasti bakal naik pesat. Woi, manik ini dapat dari mana? Bukan urusan lo. Mending lo jujur kasih tahu dari mana sumber maniknya. Tadinya gue mau kasih lo keringanan biar nggak bonyok, tapi karena lo songong banget hal. Ya udah, ayo kita main. Sampah level 4 latihan Ki kayak lo, memangnya bisa bikin ginian disebut boneka. Lihat nih, gue hancurin lo sekali pukul. HMPH, nggak. Jawaban macam apa ini? Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa melatih boneka mayat sekuat ini? Pukulan dariku ini, bahkan ahli tingkat 6 ranah Ki pun akan tewas seketika. Kau benar-benar katak dalam tempurung, licik dan tidak tahu apa-apa. Kau hanyalah orang yang mengandalkan boneka mayat yang aneh itu. Asal kau tahu, aku ini orangnya kakak senior Shaoli. Berani kau membunuhku. Aku ingat wajahmu di antara orang-orang yang membantai desa hari itu. Malam itu, aku berada tepat di belakang kakak senior Shaoli. Ibumu saat itu, dia terus bersujud memohon, kumohon, lepaskan anakku. Kepalanya sampai berdarah-darah, persis seperti seekor anjing. Haha, dan pamanmu juga, orang yang keras kepala. Meski sudah mati dan hancur, dia tetap tidak mau buka mulut soal keberadaan batu roh yin. Akhirnya, aku sendiri yang menyarankan kakak senior Shao untuk membelah perutnya. Baru ketahuan di mana batu roh itu. Kau tahu sebelum mereka mati, ada satu hal yang mirip, yaitu mereka terus-menerus memanggil namamu. Nah, Zuyan, aku peringatkan kau, serahkan asal-usul mutiara pembeku darah dan boneka mayat itu padaku. Sekarang juga. Lalu bersujudlah 3 kali. Mungkin aku akan membicarakan hal baik di depan kakak senior Shao. Siapa tahu nyawamu bisa selamat. Kalau tidak, kubuat ibu dan seluruh keluargamu mati dalam siksaan yang mengerikan. Apa kau tahu rasa sakit saat kulit dikupas dan jiwa dicabut? Zombie tidak punya kesadaran dan tidak bisa merasa sakit. Tapi jiwamu aku akan memastikan saat-saat terakhirmu adalah yang paling jernih dalam hidupmu. Energi iblis akan meniris jiwamu helai demi helai, seperti pisau pengikis tulang. Kakak senior Shao adalah murid nomor 1 di luar sekte yang sudah mencapai puncak ranah Ki. Jika kau berani menyentuhku, Xiaoli dan Liu Qingqing akan menanggung akibatnya satu persatu. Sekarang, masuklah dan tunggu mereka di sana. Zuyan, ampuni aku. Teknik kultivasi Qianlin, apapun yang kau mau akan kuberikan. Sudah terlambat untuk memohon ampun. Berhenti. Hentikan, Zuyan. Liu Meng adalah orangku. Jika kau berani menyentuhnya hari ini, jangan harap bisa keluar dari pasar sekte ini hidup-hidup. Lihat saja, apakah kau punya kemampuan untuk itu.
Kakak senior Xiao, tolong aku. Mutiara pembeku darah yang dihasilkan dari kualitas sampah sepertimu ini baunya sangat menjijikkan. Bukankah kau tadi memintaku untuk melepaskannya? Ini, kuberikan padamu. Sialan, waktu itu aku tidak tahu bagaimana kau bisa lolos. KLE ini, aku akan menghancurkan tulangmu inci demi inci, sampai kau memohon untuk mati tapi tidak bisa. Ternyata menggunakan zombie untuk melawan pembudidaya masih kurang efektif. Jadi ini sisa-sisa keberadaanmu sebagai boneka mayat, lumayan juga, tapi di depanku, kau bukan apa-apa. Kalian berani sekali membuat keributan di dalam sekte. Apa kalian tidak tahu aturan sekte? Ternyata ketua penegak hukum Sun Ya, kudengar dia murid dari Puncak Duanti di sekte dalam. Tidak menyangka dia akan datang ke pasar sekte luar. Puncak Duanti beberapa tahun ini jalur utama mereka semakin kuat. Sepertinya mutiara pembeku darah mereka sudah tidak cukup lagi. Kakak senior Sun, Su Yang ini, secara terang-terangan membunuh sesama murid di dalam pasar. Mengupas kulit dan memurnikan jiwa. Perbuatannya sangat kejam. Sebagai kakak senior di sekte luar, aku tentu punya kewajiban untuk memberi pelajaran padanya. Benarkah itu? Semua murid yang hadir di sini bisa menjadi saksi. Betul, kami melihat sendiri mereka berdua bertengkar. Lalu Su Yan menyerang dan membunuh Liu Meng. Aturan sekte melarang keras berkelahi dan membunuh sesama murid di pasar. 10 tahun di kolam pemurnian jiwa, kultivasinya dihapus, lalu diusir dari sekte. Apa kalian punya keberatan? Masuk. Apa sudah cukup? Kakak seperguruan Sun. Su Yan ini di dalam istana pasar telah mencelakai sesama murid, menguliti, dan memurnikan jiwa mereka. Perbuatannya sangat keji. Sebagai kakak seperguruan, murid luar, tentu aku punya kewajiban untuk memberi dia pelajaran. Apakah ini benar? Tentu saja, semua murid yang ada di sana bisa jadi saksi. Benar, kami melihat dengan mata kepala sendiri, mereka bertengkar. Lalu Su Yan menyerang dan membunuh Liu Mo. Sesuai aturan sekte, membuat keributan dan berkelahi di pasar. Mencelakai sesama murid dan memurnikan jiwa bukankah hukuman 10 tahun di kolam pemurnian jiwa? Dihapus kultivasinya, lalu diusir dari sekte itu sudah pantas. Kalau dia sudah masuk ke kolam pemurnian jiwa, aku punya 1000 cara untuk menghabisinya. Kakak seperguruan Sun, aku keberatan. Menurut aturan pasar, jika ada yang terang-terangan merampas barang dagangan orang lain, maka si perampas boleh dibunuh tanpa ampun. Aturan ini masih berlaku kan? Tentu saja berlaku. Kau bilang Liu Meng merampas barangmu. Ada bukti? Ada. Kakak seperguruan Sun, Liu Meng terang-terangan merampas manik pembeku darah milikku. Jadi dia kubunuh untuk membela diri. Batu rekaman ini merekam seluruh kejadian yang ini, manik pembeku darah yang kujual. Bisa dianggap sebagai barang bukti. Anda boleh membawanya kembali untuk diperiksa. Manik pembeku darah kualitas ini, bagi praktisi tubuh, hampir bisa dianggap sebagai harta karun. Karena adik seperguruan Zu punya batu rekaman sebagai bukti, maka insiden ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau boleh pergi. Selesai. Selain itu, mungkin nanti aku masih butuh bantuan adik seperguruan Zu. Tetap waspada ya. Terima kasih. Kakak seperguruan Sun, sistem penjelajah 2 dunia akan segera aktif. Mohon bersiap. Akhirnya datang juga. Kembali lagi ke dunia ini, sayangnya jumlahnya masih terlalu sedikit. Kalau ada kawanan zombie, kultivasiku pasti bisa meningkat dengan pesat. Kapten, sumber daya di kota lain terbatas, sama sekali tidak cukup. Pangkalan pertama sedang dikepung zombie, bahkan ada raja zombie tingkat S kita. Terlambat 1 detik saja, mereka akan semakin bahaya. Apa ada kabar soal orang kuat yang memiliki elemen cahaya dan ruang itu? Tidak ketemu. Kalau dia ada di sini, situasinya tidak akan sesulit ini. Tim deteksi 3 di pangkalan. Pertama, rakyat sedang ketakutan. Rekan-rekan sedang berjuang keras. Kita ini, biarpun harus mati, kita harus mati dalam perjalanan menuju penyelamatan. Berangkat, kita harus berangkat, meski harus mati. Biarlah mati di jalan menuju penyelamatan. Berhenti, Kapten Lei, aku ingat Anda, senior. Senang bertemu dengan Anda lagi. Sudah berapa lama? Sejak terakhir kita bertemu, kira-kira sudah lebih dari 1 tahun ya. Sepertinya aliran waktu di 2 dunia ini berbeda. Di dunia kultivasi hanya sebentar, tapi di dunia zombie ternyata sudah lewat 1 tahun. Kalian mau kemana? Pangkalan penyintas yang pertama sedang dikepung ribuan zombie. Kondisinya kritis. Kalau bisa, aku ingin meminta bantuan Anda untuk menyelamatkan para penyintas di pangkalan itu. Ribuan zombie, zombie, bahkan bagi senior pun pasti akan terasa sulit. Bukan dia. Aku terlalu lancang. Kamu masih bingung apa lagi? Kalau tidak segera pergi, zombie-zombinya keburu kabur. Mau bagaimana? Benda ini bagaimana? Cara pakainya?
Senior, kami akan memancing sebagian besar zombie, merepotkan Anda untuk mengawal para penyintas keluar dari pangkalan. Lalu bagaimana dengan kalian? Senior, melindungi warga adalah tanggung jawab kami. Kami sudah siap untuk berkorban. Berkorban? Kata yang asing sekali. Orang-orang di dunia ini ternyata punya perasaan dan kesetiaan. Berkorban? Kenapa harus berkorban? Cuma ribuan zombie dan satu raja zombie. Dengan sekali jentikan jariku bisa musnah. Cepat bantu, senior. Efisiensi peningkatan kultivasi seperti ini. Hari ini aku bisa mencapai tahap pendirian yayasan. Senjata ini meskipun kekuatannya kurang, tapi kalau jumlahnya cukup. Basis kultivasi sudah terbentuk. Waktu penjelajahan kali ini telah usai. Harap bersiap, Tuan. Jika gagal, maka ini bisa dianggap sebagai campur tangan takdir. Lagi-lagi ada tamu sekte. Kakak seperguruan Zhu, ini teh spiritual khusus dari dalam sekte. Coba deh, kakak seperguruan. Coba ada urusan, apa hari ini mencariku? Shaoli telah mengeluarkan sayembara di sekte untuk mengambil kepalamu. Orang yang dikirim adalah Huang Xiuji, ahli dari sekte luar tingkat 7 yang menguasai pedang iblis emas. Di belakang Shaoli, ada orang yang mendukungnya. Terima kasih sudah mengingatkanku, kakak. Tapi kita tidak punya hubungan apa-apa. Kenapa kau mau membantuku? Adik seperguruan ini jujur. Aku suka sifatmu. Kultivasi jalur tubuhku tidak bisa lepas dari manik pembeku darah. Sekarang, benda ini sulit dicari di jalur yang benar. Kualitas yang ada di tanganmu itu sangat tinggi. Sesapu sangat menghargainya. Kuharap kau bisa menyuplai dalam jangka panjang. Oh, ternyata begitu, Kakak Sun. Terima kasih sudah banyak membantuku. Aku juga merasa cocok dengan kakak. Soal manik pembeku darah, aku akan berusaha menyediakannya. Adik seperguruan, coba cicipi ini. Manik pembeku darahmu akan kami beli dengan harga 20% di atas harga pasar. Tidak akan merugikanmu, adik seperguruan. Terima kasih banyak, kakak. Sama-sama. Selain itu, kau tahu tidak, kalau 2 hari lagi ada kompetisi sek keluar, tentu tahu, 10 besar bisa masuk ke sek dalam. Benar, tapi kali ini ada yang berbeda. Pemenang pertama kompetisi sek keluar kali ini akan mendapatkan 1 kuota untuk masuk ke alam rahasia roh iblis. Alam rahasia roh iblis. Medan perang kuno legenda para dewa dan iblis, katanya di sana ada peluang yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini pembukaan alam rahasia hanya ada 10 kuota. Syaratnya harus di bawah 25 tahun. Orang di belakang Shaoli memerintahkan Shaoli untuk wajib mendapatkan kuota itu. Terima kasih kakak, aku paham. Suyang kemana ya? Sudah kuikuti dari tadi. Tempat ini sepi. Feng Shui-nya juga lumayan. Tahu diri juga ya, sadar kalau sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya, dan sempat-sempatnya mencari tempat dengan feng shui bagus untuk mati, lumayan juga kesadaranmu. Sudah siap mati? Memangnya kau pikir kau bisa membunuhku? Aku tahu kau punya boneka iblis yang aneh, tapi aku juga sudah bersiap. Pergilah dengan tenang. Sudah bersiap ya? Tapi memangnya formasi kecilmu itu bisa mengurung berapa ekor zombie? Shaoli, coba saja, di kompetisi sek keluar nanti, aku akan memberikan kejutan besar untukmu. Huang Xiu gagal. Sebelum mati, dia menulis 1 kata di tanah, kata 8. Zhu yang kemungkinan besar sudah mencapai tingkat 8 Qi. Meningkat ke tingkat 8 dalam waktu sesingkat itu.
Pasti ada peluang besar di balik Suyan. Jangan sampai merusak rencana besar kita. Sekarang aku sudah mencapai puncak Ki. Ditambah pil penembus batas yang diberikan Tuan Muda. Aku bisa meningkat sementara ke tingkat 9 tahap pendirian fondasi. Suyan itu hanya mengandalkan boneka anehnya. Tidak akan bisa mengacaukan rencana besar. Aku ingat kau dan Suyan adalah teman masa kecil. Nanti saat kompetisi sek keluar, aku akan membuatmu melawan Suyan. Yan, kau sekarang sudah di tingkat 9 pemurnian energi. Seharusnya tidak akan mengecewakanku kan? Aku kan sudah jadi milikmu sejak lama. Aku sendiri yang akan membawa kepala Suyan untuk kupersembahkan padamu. Pertandingan berikutnya, Liu Qingqing melawan Suyan. Suyan, saranku lebih baik kau menyerah saja lebih awal. Lalu pergilah meminta maaf pada kakak seperguruan Shao, karena telah menyinggungnya. Kakak seperguruan Shao, aku jamin kau akan mati lebih mengenaskan daripada ibumu, Liu Qingqing. Kau yang saat berusia 7 tahun dibuang orang tuamu di ladang, hampir mati kelaparan. Tarik napas ibuku dulu, memberimu sesuap nasi, makanya kau bisa berkultivasi sekarang. Semuanya hasil keringat ibuku yang hidup hamat demi menghidupimu. Bagaimana kau? Kenapa harus membela ibuku? Apa aku pernah minta dia menyelamatkanku? Dia sendiri saja yang sepahlawan. Dasar tidak tahu malu. Apa yang dilakukan ibumu itu cuma sedekah murahan. Aku sudah muak melihat wajah sok sucinya. Cuma gara-gara sepotong roti busuk itu. Tujuanku adalah menjadi kultivator hebat, menjadi penguasa. Kalian sekeluarga hanyalah batu loncatan bagiku, pantas saja kalau mati. Haha. Liu Qingqing, mataku pasti sudah buta karena menyelamatkan serigala berbulu domba sepertimu. Percuma bicara banyak. Mati kau, Suyan. Kakak seperguruan Liu, serangan pedang itu, bahkan kultivator tingkat 9 pun, akan kesulitan menahannya. Tapi teknik boneka milik Suyan ini, memang tidak bisa diremehkan. Tuan, inikah murid yang menyediakan manik pembeku darah itu? Benar, Penatua Zhou, bagaimana pendapatmu tentang teknik pemurniannya? Baru dengar, dia ini punya dendam dengan orang di belakang Zhao Li. Tapi tak apa. Orang itu belum menduduki posisi calon ketua sek. Suyan, kau benar-benar pecundang, bersembunyi di balik boneka. Apa hebatnya itu? Kalau begitu, aku kabulkan keinginanmu. Anggap saja ini, membersihkan sampah di perguruan. Pukulan ini, untuk warga desa. Pukulan ini, untuk ibu dan pamanku. Jangan bunuh aku. Jangan, kakak kedua. Ini aku, Qingqing. Suyan, kau berani membunuhnya. Pukulan ini, untuk diriku sendiri. Turnamen luar perguruan. Pertandingan terakhir, Shao Li melawan Suyan. Kakak seperguruan Shao sudah mencapai tingkat penyempurnaan Qi. Sepertinya juara tahun ini, sudah pasti dia. Tidak menyangka si sampah Suyan bisa sampai ke final. Dia cuma mengandalkan teknik boneka itu saja. Oh ya, kalau begitu, coba kau buktikan bisa membunuh kakak seperguruan Liu dengan 3 pukulan. Shao Li, aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Tak kusangka kau bisa sekuat ini. Seharusnya dulu aku menghabisimu. Sayangnya kesempatanmu sudah lewat. Sekarang giliranmu yang habis. Teknik bonekamu memang ada gunanya. Tapi bagiku, kau hanyalah semut kecil. Begitu juga dirimu. Kalau begitu, mari kita buktikan. Cuma begini? Kau jago juga ya? Han, jago saja tidak cukup. Di dunia kultivasi, yang penting itu sumber daya dan kesempatan. Benda apa ini? Senior, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas budi Anda. Aku tertarik dengan senjata ini. Benda apa ini? Serangan ini meski kekuatannya hanya setingkat-tingkat 2 atau 3, tapi gempurannya begitu rapat aku pun tidak sanggup menahannya. Dan teknik boneka ini, kenapa kemampuan pemulihannya begitu kuat? Sialan kau Suyan. Ini semua perbuatanmu. Karena pil perusak ranah ini, seumur hidupku tidak akan bisa mencapai puncak. Semua ini gara-gara kau. Suyan, kau memutus jalanku. Akan kubayar dengan nyawaku. Setelah kau mati, aku akan menggali kuburan ibumu dan melempar mayatnya ke kandang babi. Shao Li, beraninya kau menendang ibuku. Sampah tetaplah sampah. Orang lemah memang sudah seharusnya jadi makanan bagi yang kuat. Rasakan keputusasaan ini, Shao Li.
Sampah tetaplah sampah seumur hidup orang lemah. Hanya pantas menjadi nutrisi bagi yang kuat. Turunlah. Sekarang giliranmu, Xiao. Liong merasakan keputusasaan itu. TI tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau mencapai tahap Shuji? Dasar katak dalam tempurung. Membunuh ibu dan pamanku, merampas tunanganku. Hari ini adalah hari kematianmu. Jangan bunuh aku. Di belakangku ada Tuan Muda Sakti Iblis, calon pemimpin sekte masa depan kau. Berani membunuhku. Tuan Muda tidak akan melepaskanmu. Dan lagi, apa kau tidak ingin tahu kebenaran tentang murid-muridmu? Temui aku akan memberitahumu. Temui aku. Teknik Wan Hun Fan pembalikan 10.000 jiwa bisa mencari ingatan jiwa. Shaoli. Temui Kaisar Iblis. Balikanlah ingatannya. Peringkat pertama kompetisi murid luar dunia ini telah muncul. Dia adalah Suyan. Selanjutnya, silakan terima hadiahmu. Apakah ini? Token kualifikasi alam rahasia dan token identitas murid dalam. Cepat keluarkan. Sao. Lei, di desa Su ada sebuah batu rohin. Pergilah, bawakan itu untukku. Batu rohin itu adalah kunci untuk membuka warisan keabadian di alam rahasia roh iblis. Dan warisan keabadian itu menyangkut posisi calon pemimpin sakte iblis masa depan. Tugas ini harus berhasil tanpa celah. Soal orang-orang di desa Su, bunuhlah. Setelah berhasil, aku jamin kau akan mendapatkan posisi Jin dan Her. Terima kasih, Tuan Muda. Kenapa kau membunuh kami? Yan Er, mati kau. Tuan Muda Sakti Iblis, dendam ini, kalau tidak kubalas, aku Suyan bukan manusia. Sialan. Jadi itu kau. Aku adalah Tuan Muda Sakti Iblis itu, Suyan, membunuh anjingku. Gagah sekali ya. Apa kau tidak tahu, kalau memukul anjing harus melihat siapa tuannya? Tuan Muda Sakti Iblis, aku menyuruhmu bicara tadi. Buka mulutmu. Dua hal. Pertama, serahkan asal-usul mutiara darah beku. Kedua, gantikan Shaoli menjadi anjingku. Aku akan ikut ke alam rahasia roh iblis. Kau boleh menolak, tapi aku akan merampas token kualifikasimu, lalu melemparkan jiwamu ke dalam kolam pembantaian, agar menderita selamanya. Aku bersedia, kemarilah. Akan kuberitahu asal-usul mutiara darah. Beku paham. Sialan, aku akan membunuhmu. Bahkan meledakkan diri sendiri pun tidak bisa. Aku masih terlalu lemah. Aku berubah pikiran. Sampah sepertimu bahkan tidak layak jadi anjingku. Matilah kau. Tuan Muda, hentikan. Bukankah ini Tetua Wang dari Puncak Duanti dan Tetua Seu dari Puncak Pelatihan Mayat? Si Tuan Muda ini sedang mendisiplinkan murid sekte. Sejak kapan kalian berhak ikut campur? Tuan Muda, Suyan adalah orang yang diperhatikan oleh Sang Suci. Orang ini kami bawa atas perintah Sang Suci. Dia akan bertemu Sang Suci, jadi kumohon Tuan Muda, jangan mempersulit kami. Bagaimana jika aku menolak? Tuan Muda, hanya 2 kultivator tahap awal pembentukan inti, tak mungkin menahan kami, karena saudari Suci menginginkan. Anak ini sebagai kakak seperguruan aku, tentu harus memberi muka padanya. Silakan. Terima kasih Tuan Muda, ayo. Pergi. Terima kasih kepada 2 tetua yang telah menyelamatkan nyawaku. Jika suatu hari nanti butuh bantuan, jangan ragu untuk memerintahku. Kualitas mutiara darah beku milikmu sangat tinggi sekarang. Puncak dan Tiji bergantung sepenuhnya padamu untuk menghidupi mutiara darah beku itu. Tidak perlu sungkan, setelah hari esok aku akan mengirimkan 1 gelombang mutiara darah beku ke Puncak dan Tiji. Maaf sudah merepotkanmu. Kamu punya bakat, apakah kamu bersedia bergabung dengan Puncak Pemurnian Mayatku? Terima kasih atas kebaikan. Tetua murid akan mempertimbangkannya. Suruh dia masuk. Silakan, pergilah. Sang Suci ingin bertemu denganmu.
Kepada Sang Suci menunggu Gonglu. Sang Suci Sakti Iblis King, apakah kau adalah Zhu yang benar? Saya sendiri. Apakah kau tahu bahwa ketua Sakti Iblis si tua bangka itu demi memastikan anaknya mendapatkan keuntungan penuh di alam roh iblis, dia bahkan meletakkan satu jatah kuota pada kompetisi murid luar. Jika bukan karena dirimu, jatah ini mungkin sudah jatuh ke tangan Tuan Muda. Lagi pula jatah kuota rahasia roh iblis berkaitan dengan warisan keabadian dan pemilihan ketua sekte di masa depan. Wajar jika Tuan Muda sangat memedulikan kuota tersebut. Kau bahkan tahu sebanyak ini. Tuan Muda memerintahkan untuk membantai keluargaku. Aku telah mencari ingatan jiwanya, tapi hanya tahu sebatas ini. Benar menurut kabar terpercaya kali ini warisan keabadian akan muncul di dalam rahasia roh iblis ketua. Memerintahkan siapapun pihak yang mendapatkan warisan itu akan menjadi ketua masa depan pihak Tuan Muda. Sudah mengamankan 6 kuota, aku mengamankan 3 kuota yang terakhir adalah milikmu. Sang Suci, katakan langsung saja, aku dan orang cerdas tidak suka bertele-tele. Serahkan kuota itu 10 orang di dalam rahasia roh iblis, semuanya adalah ahli tahap menengah hingga akhir pembentukan pondasi. Kau baru saja masuk tahap pembentukan pondasi, pergi ke sana sama saja mencari mati murid, tidak bisa ceroboh. Kesempatan sehebat apapun harus dibarengi dengan nyawa untuk mengambilnya. Murid bukan mengejar kesempatan. Sang Suci Tuan Muda telah membantai ratusan anggota keluargaku di desa Zhu. Dia memiliki dendam yang sangat dalam padaku. Aku ingin membalas dendam itu dengan tanganku sendiri. Hanya dengan kemampuanmu itu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Musuh dari musuh adalah teman. Jika dendam terhadap Tuan Muda dijadikan standarnya, maka murid adalah teman paling setia Sang Suci. Aha, kau ini benar-benar menarik. Baiklah, aku beri kau waktu 1 bulan lagi rahasia roh iblis akan terbuka. Jika kau bisa mencapai tahap menengah pembentukan pondasi, aku akan setuju. Terima kasih Sang Suci. Please repeat the sentence strictly in lowercase without punctuation. Dan pemformatan teks. Ini manik pembeku darah bulan ini. Kakak Senior Sun, silakan diperiksa. Manik pembeku darah junior, aku iri. Siapa itu Zuyan? Keluar kau. Hah, ditanya malah diam saja ya. Kakak Senior, apa perlu kuajarkan dia sopan santun? Sudah lama sekali tidak berada di sek dalam. Sampai-sampai anjing liar pun berani menginjak kepalaku sekarang. Hamen, tahap akhir pendirian fondasi. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ini dari Aula Penegak Hukum Sek Dalam. Aku anggota Aula Penegak Hukum. Atas perintah Tuan Muda aku datang ke sini. Kalian berdua mau mati? Ya, pasar ini adalah wilayah Duan Di Feng. Bahkan, Tuan Muda sendiri pun tidak berani bicara padaku seperti itu. Hari ini, aku akan mewakili Tuan Muda untuk menghajar kalian anjing-anjing yang tidak tahu aturan. Ini, jika berani lagi, aku tidak peduli siapa majikan anjing kalian. Aturan sekte, murid baru sek dalam harus mengambil tugas dalam waktu 1 minggu. Kami diperintahkan Tuan Muda untuk menyampaikan tugas kepada junior Su yang baru bergabung. Taruh barangnya dan inyah dari sini. Sepertinya Tuan Muda masih belum mau melepaskanmu. Maksudnya, sekte pedang 10.000 dari jalur lurus akan mengadakan uji coba di pegunungan Luochen. Chen Bing akan memimpin tim menuju ke sana, menguji Zheng Feng. Kebanggaan sekte pedang 10.000. Jika gagal, status sebagai murid sekte dalam akan dicabut. Bintang pedang bawaan, Zheng Feng berada di tahap menengah pendirian fondasi, tapi bisa membunuh tahap akhir. Mengirim rekan yang berada di tahap menengah pendirian fondasi, yaitu Chen Bing, untuk memimpin tim ke wilayah jalur lurus demi membunuhnya. Ditambah lagi pengkhianatan dari dalam sendiri. Tugas ini benar-benar nyawa taruhannya. Sayang sekali tugas sekte tidak bisa ditolak. Kalau ingin membunuhku, bersiaplah untuk kehilangan 1 kaki, karena tidak bisa menghindar. Maka aku akan menerjangnya. Junior Zhu, sombong sekali ya. Waktu berkumpul belum tiba. Tidak ada istilah siapa menunggu siapa lagi. Pula, pendapat kakak senior ini tentang wanita suci akan kusampaikan kata demi kata padanya. Mulutnya tajam sekali. Tugas kali ini sangat berbahaya. Kuharap kekuatan junior sama hebatnya dengan mulutmu. Ayo pergi. Segera bertindak. Rebut token alam rahasia itu. Di depan sana seharusnya adalah markas sekte dan 10.000.